Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Erlanda dengan NIM 250502022. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai cara menggunakan pivot table di Excel. Jadi, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Saya buka terlebih dahulu. Nah, di sini data yang sudah saya buat. Jadi di sini tertera data mengenai penjualan mobil pada area Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Jadi jika kita masih melihat data yang seperti ini, masih terlihat pusingnya teman-teman karena masih terlalu rapat dan kurang teratur. Jadi bisa kita atur dalam pivot table. Jadi jika ingin membuat pivot table, maka kita harus memblok salah satu data di sini. Pencet aja satu, bebas mau di mana. Lalu pencet yang ada tertulis insert di atas ini, teman-teman. Kita pencet insert. Nah, di pojok kiri ada tertulis pivot table. Kita pencet saja. Lalu jika keluar seperti ini, maka kita pencet OK saja. Nah, di sini harus dipastikan jika new worksheet ini harus tertekan atau ada bulatan hitam seperti ini. Lalu kita pencet OK. Nah, maka akan keluar fitur pivot table seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tertulis blok data-data yang kita punya tadi. Lalu di sini ada 4 fitur juga. Lalu jika sudah seperti ini, kita masukkan data-data yang kita punya tadi. Misalnya nih, area kita masukkan. Nah, jadi kita masukkan data-data kita ke dalam 4 fitur di bawah ini. Cara masukkannya, jika nih misal kita memilih area, kita masukkan ke rows. Jadi area ini kita pencet 2 kali lalu tarik ke bawah sampai ke rows. Nah, seperti ini. Begitu juga misalnya nih, saya masukkan tipe ke dalam rows. Lalu merek juga masukkan ke dalam rows. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut ke bagian values. Di sini saya ingin memasukkan stok penjualan, lalu penjualan, dan harga modal. Nah, untuk filter saya ingin memasukkan bulan jika sudah dimasuk. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai cara menggunakan pivot table-nya. Jadi jika sudah seperti ini, kita bisa mengaturnya nih. Misalnya nih, kan tertulis di sini bulan. Kita bisa pilih misalnya, di sini kan ada 4 bulan nih. Kita bisa milih misalnya kita mau melihat bulan Januari saja atau Februari saja. Maka yang tercentang itu hanya Januari saja. Kita oke kan. Nah, maka data akan otomatis terganti ya teman-teman. Lalu misalnya nih, kita ubah dulu ya ke semua. Nah, misalnya nih kita ingin melihat bagian-bagian area yang mobil-mobil ini terjual. Misalnya nih kita ingin melihat daerah Jakarta saja, maka yang lain kita matikan centangnya. Nah, seperti ini kita oke kan. Nah, jadi pada data kali ini di daerah Jakarta yang terjual cukup banyak mobil ya. Nah, misalnya nih kita buat di bulan Maret. Yang lainnya kita matikan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita okekan saja. Nah, jadi inilah dia data penjualan mobil di daerah Jakarta pada bulan Maret. Di sini langsung tertulis totalnya ada 55. Nah, saya juga ingin memberitahu nih, ada fitur keren juga di Excel dalam pivot table. Nah, jadi kita pencet saja tertulis analis di atas sini. Kita pencet saja. Nah, di sini tertulis insert slicer. Kita pencet ya. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi kita pilih
beberapa data yang ingin kita buat slicernya. Jadi misalnya nih, saya membuat merek, tipe, dan area. Lalu kita pencet OK. Nah, jika seperti ini, kita geser saja teman-teman. Bentar ya. Saya akan mengembalikan seperti awal tadi. Nah, oke. Jadi di sini kita tinggal geser aja semau kita ya teman-teman. Nah, yang bikin enaknya ini kita bisa menggesernya sesuka hati, mau di mana sesuka kita. Juga bisa kita besarkan atau perkecilkan ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita geser terlebih dahulu biar mudah dilihat. Nah, jadi enaknya dalam fitur ini yaitu kita bisa lebih mudah melihat data-data yang kita sudah buat pivot table tadi. Misalnya nih, kita mau lihat penjualan Honda pada area Bandung. Misalnya nih, kita pencet Honda, lalu area Bandung. Nah, maka yang terjual nih terlihat Brio, CR-V, dan Jazz. Di sini terlihat ya teman-teman datanya dan ada grand totalnya juga. Misalnya nih, kita ingin melihat Mitsubishi pada daerah Jakarta. Nah, sini terlihat ya teman-teman. Untuk bulannya kita bisa setting di atas ini seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, jika sudah seperti ini, jika ingin mengembalikannya seperti semula, kita pencet yang di atas yang ada tanda X merah ini. Maka ia akan otomatis mengembalikan seperti yang awal tadi. Nah, jika sudah sepertinya, saya juga ingin memberitahu nih satu fitur keren lagi yang ada di Excel. Nah, jadi kita pencet lagi ini. Nah, kita pencet lagi analis. Kita pencet. Di sebelah insert slicer ada insert timeline. Jadi kita pencet, kita coba pencet. Nah, maka sini terkeluar fitur pajak kadaluarsa yang ada di data tadi. Kita pencet saja centang, lalu kita oke kan. Nah, maka ia akan keluar seperti ini. Kita geser saja, dan karena terlalu kecil bisa kita besar kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu kita besarkan, geser ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengatur pada bulan apa saja mobil-mobil ini terjual dan pada area apa saja. Misalnya nih, saya mau melihat penjualan Honda di Surabaya pada bulan Januari. Nah, tinggal kita pencet aja teman-teman. Misalnya kita mau Januari atau Februari atau Maret atau April. Nah, jadi misalnya nih, kita mau Januari dan Februari, tidak 1 bulan saja, mau 2 bulan. Tinggal tekan 2 kali lalu geser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu misalnya nih mau 4 bulan lagi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya nih mau Honda atau Mitsubishi atau Suzuki, tinggal kita pencet-pencet saja teman-teman. Jika ingin mengembalikannya seperti yang saya jelaskan tadi, pencet yang di sudut kanan ini. Nah, maka ia akan kembali seperti semula ya teman-teman. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.